Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan belajar tentang membuat media pembelajaran interaktif sebagaimana yang sudah Bapak Ibu saksikan tayangan sebelumnya. Baik, apa saja yang perlu kita lakukan dalam membuat media pembelajaran interaktif? Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelumnya. Yang pertama adalah menyiapkan materi pembelajaran. Ini sangat penting. Kalau masalah media itu kan sebagai sarana penyampainya. Nah, medianya bagus tapi kalau tidak ada materinya, maka sama saja siswa atau peserta didik nanti juga tidak akan memahami apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan materi pembelajaran terlebih dahulu sesuai dengan mata pelajaran yang akan dibuat, materi yang akan dibuat. Selanjutnya adalah membuat desain. Nah, seperti tadi ya, itu kita harus membuat desain. Masalah desain nanti bisa kita pelajari atau bisa meniru desain orang lain ya. Dan selanjutnya adalah mengatur hyperlink ya. Hyperlink itu ketika kita klik tombol ini terus tayang atau muncul atau diarahkan ke halaman yang kita tuju, itu namanya hyperlink. Nah, kita klik close ya, tombol merah tadi kemudian akan keluar ya. Kita klik tujuan maka diarahkan ke halaman tujuan, itu namanya hyperlink gitu. Nah, yang membuat interaktif itu nanti di situ. Dan yang berikutnya adalah memproduksi. Ya, ini mau kita arahkan menjadi maksudnya hasil akhirnya ya, apakah hanya PowerPoint ataukah nanti bisa sebagai media pembelajaran berbasis Android. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Baik. Selanjutnya adalah materi. Apa yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan materi itu? Yang pertama adalah teks ya. Teksnya harus singkat dan poin. Jangan sampai ketika kita membuat media pembelajaran itu terlalu banyak teksnya, seperti banyak satu paragraf berapa kalimat ya, sehingga di situ hanya kelihatan teks saja. Nah, ini bagi peserta didik nanti akan kurang suka untuk membaca teksnya. Jadi teksnya itu singkat kemudian poin ya. Dan berikutnya adalah gambar. Nah, kalau bisa media pembelajarannya itu disertai dengan gambar yang relevan dengan materi. Silahkan Bapak Ibu bisa mendownload di Google atau website penyedia gambar yang lainnya. Selanjutnya adalah video ya, tentu saja video ini juga berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Bapak Ibu juga bisa memberikan video, mendownload video dari YouTube atau dari hasil recording sendiri ya. Kemudian audio akan lebih bagus lagi jika di dalam media pembelajaran itu berisi teks singkat poin, kemudian ada penjelasan dari Bapak Ibu guru, ditambah atau disempurnakan dengan video. Link web, nah ini misalnya kalau penjelasannya sangat banyak ya, yang ketika dimasukkan dalam PowerPoint ini itu terlalu padat itu ya, sehingga Bapak Ibu bisa ngasih link web. Nah, sehingga inilah yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan materi. Baik, selanjutnya adalah desain ya. Bagaimana cara mendesain atau yang diperhatikan dalam desain, jadi yaitu layout. Bapak Ibu bisa melayoutnya. Apakah nanti menunya di atas, menunya di samping gitu ya, mana menempatkan logo atau foto Bapak Ibu, nama, judul medianya, itu perlu diperhatikan. Kemudian warna ya, warna yang sesuai, jangan sampai
nanti desainnya itu bagus tetapi warna teksnya tidak kelihatan, kalah dengan backgroundnya misalnya, maka harus sesuai. Garis tebal tipisnya juga diperhatikan. Nah, terus tombol icon ya, tombol icon seperti next, previous, close, itu kan butuh tombol-tombol, kemudian ada home gitu ya. Nah, itu perlu disiapkan. Dan menu ya, yang baik yang di atas maupun yang di kiri itu sama saja, itu terkait dengan layout. Nah, terus hyperlink. Jadi hyperlink itu menghubungkan tombol action ke perintah yang dituju. Kalau ini di tombol action ya, di tombol action itu seperti next itu yang panah ke kanan, atau previous tombol action yang panah ke kiri. Nah, itu supaya bisa berfungsi itu dihubungkan pakainya hyperlink atau tombol action nanti ya. Kemudian menghubungkan tombol menu ke halaman yang dituju. Nah, menu-menu tadi dalam contoh ada di kiri, kita klik tujuan maka diarahkan ke tombol tujuan. Baik, untuk selanjutnya mari kita pelajari, kita praktekkan secara langsung bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Selamat menyaksikan. Baik, setelah Bapak Ibu menyiapkan materi, selanjutnya adalah membuat desainnya atau menyiapkan kalau sudah punya. Ini adalah contoh desain yang sudah saya buat atau berdasarkan video tadi ya. Langsung saja kita mulai untuk membuat layoutnya. Nah, kita buat baru. Nah, kalau udah seperti ini maka kita hilangkan ini dengan cara layout blank ya. Kita hilangkan, kita buat blank gitu. Nah, halaman depan kita isi terserah ya, misalnya kita kopikan saja tadi biar cepat ya. Ini gambar yang sudah ada. Nah, kalau membuat ini hijau ya, tadi backgroundnya kita ganti warnanya, desain, kemudian warnanya kita sesuaikan sesuai dengan Bapak Ibu yang diinginkan. Nah, bisa kita tambahin lagi add point ya. Seperti ini. Kita hilangi outline-nya, kemudian kita taruh di bawahnya. Nah, biar kelihatan warnanya kita rubah. Terus kita kasih judul.
mata pelajaran yang ampuh untuk menambah ukuran atau membesarkan huruf bisa lewat sini atau menggunakan kontrol ini ya, di atasnya enter itu kita besarkan. Contoh saja. Ya, untuk membuat slide berikutnya kita tinggal tambah klik ini, new slide. Nah, sesuai dengan ini, berarti ini adalah daftar isi atau daftar menu ya. Nah, saya kopikan saja untuk cepat-cepat. Bapak Ibu bisa mencarinya di Google, tombol-tombol seperti itu. Tinggal kasih judul saja. Baik, tambah lagi. Nah, selanjutnya adalah seperti ini desain ini ya. Karena saya sudah menyiapkannya terlebih dahulu, cepat-cepat saya tinggal ngopi saja. Nah, kemudian kita kasih judul ya, nama pelajaran, terus babnya ya. Nah, di sini kasih gambar ya. Nah, terserah mau dikasih apa, foto Bapak Ibu bisa ya. Oke, ini saya pakai logonya Kemenak ini. Kalau misalnya terjadi seperti ini, kalau PowerPoint-nya Bapak Ibu itu 2013 ke atas, nah tinggal remove background ya. Nah, maka background-nya akan hilang. Nah, kita kecilkan, kita sesuaikan. Ini bisa diganti foto Bapak Ibu atau logo sekolah masing-masing ya. Dan setelah itu nama sekolahnya ya. Tulis apa, madrasah atau SMP ya. MTS.
ini terserah Bapak Ibu. Nah, karena warnanya biru maka kita ganti yang cerah. Nah, ya. Terus kita kasih lagi mata pelajarannya di sini. Kita sesuaikan dengan yang di bagian depan tadi ya, cover. Selain juga boleh misalnya merah apa yang bagus ya. Kita layoutnya pakai ini ya. Ini kita sesuaikan. Jadi nanti untuk teksnya, mengisi teksnya nanti di sini. Terus untuk title-nya, judulnya kita masukkan di sini. Ya. Kalau saya biasanya lebih suka jenis hurufnya itu pakainya square ya. Itu terserah mau diganti apa. Nah, sama ini kita ganti hurufnya, maaf, warna hurufnya itu yang cerah biar kelihatan. Jadi, ini tetap hitam apa ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, oh ya, ini perlu kita kasih tombol close. Ya, kita duplicate sampai 6 sesuai dengan jumlah menu, bahkan nanti bisa lebih kalau di halaman materinya, slide materinya itu banyak ya, kita tambah nanti. Baik. Nah, selanjutnya kita buat menu. Nah, kalau menu kita kasih tulisan dulu menu ya. Ya. Menunya ada 6, kita sesuaikan dengan ini ya, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator ya, materi, kesimpulan, uji kompetensi. Baik. Nah, pakai ini.
kita sesuaikan warnanya. Misalnya kita pakai warna yang kombinasi ya. Kita hapus tadi yang, kemudian kita tinggal pakai 2 saja. Misalnya kita pakai warna hijau tua. Kita balik ya. Nah, ini misalnya hijau tua. Kita tambah lagi juga ya. Nggak usah pakai outline, kita hilangkan outline-nya. Nah, outline kita pakai ya shape. Nah, ada pilihan yang mana yang Bapak Ibu suka. Maksudnya pakai ini. Nah, untuk ngasih teks kita klik kanan, kemudian add text sama tadi ya, kompetensi inti ya. Kita besarkan hurufnya, kita sesuaikan. Nah, kompetensi inti kita sorot ya, sampai 6, kita copy ya. Bisa kita ini diklik sambil tekan shift control kemudian ditarik. Nah, bisa kompetensi dasar. Kalau terlalu besar kita bisa kurangi lagi, kecilkan. Nah, ya. Ini sama, tapi kita kurangi 20 atau 22 ya. Itu tidak bisa ya, tidak muat. Nah, kita besarkan aja. Ya, sama sampai 6 kali, kita klik, tarik ke bawah ya. Ctrl Shift kemudian tarik ke bawah indikator. Ya. Atau copy paste juga bisa. Dan materi atau Ctrl D bisa. Nah, ini Ctrl D. Sebulan ini uji kompetensi. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah. Agar ini jaraknya sama, kita atur, kita blok semuanya ke 6, pilih format dan kita pilih rotate, pilih line ya, sorry. Nah, ini distribute vertically. Nah, nanti jaraknya akan sama. Nah, kita geser ke bawah sedikit. Nah, baik. Nah, ini sudah hampir jadi kan, sudah hampir jadi. Nah, jadi ini layoutnya, desainnya sudah jadi ya, sudah jadi. Tinggal yang hyperlink ya. Maka saja hyperlink, yaitu menggabungkan bagaimana kalau kita klik close ini terus tutup, terus kita klik kompetensi ini nanti bisa mengarah ke halaman yang kita tuju, yang kita inginkan ya. Nah, untuk halaman atau slide ini harus kita isi dulu. Nah, di sini klik add title, ini judulnya harus kita isi dulu.
Yang pertama tentang kompetensi inti, harus kita isi dulu. Kemudian yang berikutnya, bawahnya ini berarti kompetensi dasar. Yang selanjutnya indikator. Selanjutnya kita isi materi. Selanjutnya kita isi simpulan ya. Kemudian yang terakhir uji kompetensi. Baik. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, mulai dari sini ya, mulai dari sini harus kita hubungkan. Nah, ini kita ganti dulu ya, indikator. Harus kita hubungkan. Nah, itu insert action. Ya, karena tadi saya ngopi, di sini sudah ada. Jadi tinggal, kalau belum, biasanya begini, nanti non itu kita pilih hyperlink to, kemudian pilih slide. Nah, inilah mudahnya kalau kita membuat judul tadi sudah yang kita tuliskan ada di sini kelihatan. Kompetensi inti kita arahkan ke kompetensi inti, tinggal klik. Ya, oke. Kalau mau dikasih suara bisa. Ya, maksudnya klik gitu. Nanti akan bunyi suaranya. Terus kompetensi dasar juga sama. Nah, ini sudah ada. Nah, jadi sesuaikan ya, kayak gue hyperlink to-nya ini disesuaikan, ini sama. Nah, ini belum kita kasih klik suara ya. Ketika diklik nanti ada suaranya. Oke, begitu juga terusnya, silakan Bapak Ibu teruskan sendiri. Nah, selanjutnya ini belum berfungsi apa-apa, harus kita atur hyperlinknya juga. Kita klik di sini ya, klik, jangan pas tengah, jangan pas tulisan, tapi pas pinggirnya ini ya, kotak ini action. Nah, pilihnya hyperlink to, karena ini kompetensi inti, maka kita arahkan ke kompetensi inti. Pilih slide kompetensi inti. Nah, misalnya kita tambahi juga ya, klik gitu ya, dan seterusnya. Kompetensi dasar juga begitu, klik kompetensi dasar pas pinggir, pas kotak atau garisnya, kemudian action, pilih slide kompetensi dasar. Oke, kita kasih klik. Oke, indikator juga demikian, action, hyperlink to, slide ya, indikator. Kita kasih play. Kemudian materi, sama klik action, hyperlink to, materi, dan simpulan action, hyperlink to ya, simpulan. Uji kompetensi, klik hyperlink to, slide, uji kompetensi. Nah, baik. Oke, lesonnya klik. Oke. Nah, kalau sudah ini sudah semuanya, maka kita copy. Nah, caranya kita blok semuanya, kemudian kita copy, kita hilangkan saja. Copy, kemudian kita paste di slide berikutnya.
ya, Ctrl V. Oh maaf, menunya enggak ikut. Nah, kita sekalian menunya ya. Ya, oke. Nah, sudah uji kompetensi. Oke, sekarang kita coba ya, berfungsi atau tidak. Kita klik kompetensi inti. Ya, nah ganti kan. Bisa kita lihat judulnya ini. Indikator. Iya. Ini kalau ada teksnya nanti pasti akan berubah juga. Kesimpulan fungsi dari ya. Nah ini belum bisa berfungsi ya. Ini belum bisa berfungsi karena belum kita kasih actionnya. Nah kita klik itu belum bisa berfungsi ya. Ini ada yang, tapi tidak apa-apa, mestinya tadi di awal ya. Oh, ini satu-satu nanti. Oke, kita supaya kasih fungsi klik. Terus sama insert action button, hyperlink to. Nah ini kita kasih and so. Nah, kita kasih and so. Oke ya. Begitu juga seterusnya, satu-satu nih, mestinya tadi di awal ini kelewatan gitu. Sebelum di copy mestinya. Oke. Kita coba lagi. Ini, nah, kita klik, maka akan keluar ya. Saya diklik. Sebetulnya masih banyak pengaturan ya. Yang proyek ini kita atur dulu, nanti kita masukkan teksnya. Itu. Baik, seperti ini. Bagaimana kliknya ini tidak bisa berfungsi tanpa menyentuh tombol. Ini kan kalau kita klik masih berfungsi. Nah, kita klik ya kan, lo pindah. Meskipun tidak kita, yang harus kita atur itu ganti halaman, ganti layar itu kalau kita menyentuh tombol gitu. Jadi kita klik di sembarang itu masih ganti. Nah, ya kan. Nah, ini harus kita atur dulu. Yang pertama, pastikan bahwa ya, untuk transitionnya itu, nah, on mouse kliknya itu dinonaktifkan ya. Nah ini tidak bisa, ini tidak bisa klik. Saya klik ini tidak bisa pindah ke halaman berikutnya. Jadi transisinya ya, on mouse kliknya harus di. Tetapi kalau menggunakan keyboard ini masih bisa, tombol panah itu. Nah ini masih bisa pindah. Nah kita harus matikan juga tombol panahnya. Nah ini masih ada ya. Coba semuanya on. Ya, untuk menonaktifkan semuanya, oke, klik tombol ini, slide ini ya, yang di sebelah kiri ini, klik satu, kemudian klik Ctrl A. Nah, maka kan semuanya tergabung, semuanya ikut terblok gitu ya. Nah, kita hilangkan
Kalau ada tombol checklistnya kita hilangkan. Nah, kemudian desain, slideshow, loop, ya. Loop continuously until yes. Brush add, ini juga ya. Kita coba ini brush add just full screen. Nggak bisa. Nah, ini sudah nggak bisa. Ya. Jadi bisa pindah itu kalau kita klik yang ada hyperlinknya tadi, indikator. Baik, ya, jadi setupnya itu brush, kemudian tadi loop condition until SC. Oke. Nah, ini kalau kita di awal, coba kita slideshow, ini tidak bisa pindah. Bagaimana untuk pindah ke halaman berikutnya? Maka harus kita kasih tombol pembuka. Nah, insert. Ini kita kasih teks, ya. Mulai, ya. Nah, ini kita kasih warna yang hijau. Oke, mulai. Nah, supaya ini bisa berfungsi, kita harus atur actionnya juga. Maka kita klik, ingat di garisnya jangan di wordnya, tulisannya. Kalau di tulisannya nanti kalau tidak pas di tengah ya tidak bisa diklik gitu ya. Kalau ini semua nanti semua ikut diklik semua. Klik, terus kemudian insert, action. Nah, ini pilih hyperlinknya next slide. Ya, next slide. Nah, coba kita buka next slide. Ya, bisa kan? Oke. Baik. Ya. Nah, jika materi, ya, untuk tombol materi itu kan lebih dari satu slide, maka kita gandakan. Kita kasih tombol Bapak Ibu. Ini kita isi sembarang dulu. Baru kita copy, kita paste. Nah, untuk menghilangkan ini kita pakai remove background. Ini masih yang tengah padahal kita butuhkan. Nah, maaf. Kita klik ini untuk supaya karena yang tengah ini putih tapi ternyata hilang dan kita menginginkan untuk tetap masih ada. Nah, kita klik terus sampai muncul putihnya nanti. Warna putihnya baru muncul. Nah, udah aja. Ya, bagus. Ini menunjukkan bahwa kalau tombol ini lanjut setelahnya, ya, maka kita kasih action, ya, untuk menuju ke slide berikutnya, next slide. Oke, langsung aja. Oke. Baik, kemudian kita duplicate lagi. Nah, untuk bagian materi, ya. Nah,
Ini kan mestinya kalau materi itu lebih dari satu slide, lebih dari 2 slide, bahkan sampai 3 slide kadang-kadang. Kalau 2 slide maka ini tombolnya harus mengarah ke kiri. Nah, untuk kembali, nah, ini kita klik kemudian copy ya, pakai Ctrl D bisa. Nah, kemudian kita ubah, nah, masih kita klik di sini, kita ubah, klik format dan kita rotasi. Nah, rotasi yang menghadap ke kiri ini menunjukkan bahwa kalau nanti kita klik yang kiri, ini berarti ke slide berikutnya, sebelumnya. Ini kita rubah dulu, masih kita klik yang kiri ini, kemudian insert, kemudian action. Nah, ini kan masih next. Kalau jadi rubah nanti ya setelahnya, ya mengarah ke slide setelahnya. Tapi kalau ini kita nanti ke slide sebelumnya, yaitu previous slide. Nah, ini seandainya kita buat lagi untuk slide yang terakhir ya, dalam menu materi. Nah, yang terakhir, nah, ini kita hapus saja. Kalau kita klik berarti nanti akan ke slide berikutnya. Nah, tempatnya sini, nah, kita ganti. Nah, ini sudah selesai untuk hyperlinknya. Nah, hyperlink sudah selesai. Oke, nah, tinggal mengisikan materi yang sudah kita siapkan. Ini saya kopikan saja biar cepat yang sudah kita buat kemarin, kita copy ya. Makanya di awal sudah saya sampaikan bahwa sebelum membuat media pembelajaran, Bapak Ibu harus sudah menyiapkan materi yang akan dikemas di media pembelajaran ini ya. Oke, kita klik. Kita coba dari awal. Nah, langsung kompetensi dasar ya. Kita klik indikator materi yang muncul. Baik Bapak Ibu, ini sudah jadi, sebenarnya sudah bisa dipakai. Nah, untuk selanjutnya tentang ya, ini ada yang kelewatan, bagaimana supaya ini ketika diklik kompetensi yang muncul, yang aktif itu berbeda warnanya ya, kita tinggal ganti saja. Nah, kita tinggal ganti saja, hanya warnanya berbeda dengan yang lain, menunjukkan kalau itu aktif gitu ya. Baik, kita ganti caranya tadi. Kita klik, kemudian klik kanan, terus format shape. Nah, di sini kita ganti, misalnya warnanya apa, merah. Oke, ini merah.
ya. Baik, warnanya merah, terus kita ganti tulisannya, warna teksnya kuning. Oke, bisa ya. Nah, terus selanjutnya juga begitu. Nah, supaya cepat gimana? Kita klik, kemudian kita klik format painter ini, kemudian kita pilih, karena yang akan kita ganti adalah kompetensi dasar, maka kita klik kompetensi dasar. Maaf. Nah, bisa ya. Oke, klik lagi format painter. Ya, ini indikator, maka kita klik indikator. Nah, klik lagi format painter, berarti ini materi, kita klik materi. Nah, terus sampai selesai. Kalau materi tetap materi ya. Nah, sama kan. Oke, painter. Oke, simpulan. Oke, kita coba. Nah, kompetensi inti, nah, ya kan? Ya, ini menunjukkan kalau ini aktif. Yang aktif itu kompetensi ini untuk di layar. Ya, di slide yang pertama ini. Dan klik. Nah, indikator, materi. Coba kita lihat. Nah, kan? Nah, untuk uji kompetensi ya, nanti kita akan buat session berikutnya, karena ini nanti menggunakan bantuan perangkat lain, aplikasi lain, di mana kompetensi ini, uji kompetensi itu nanti ketika siswa memilih menjawab pertanyaan itu, nanti di akhir jawaban ketika selesai, siswa bisa mengetahui hasilnya sendiri ya, berapa jawaban yang benar, berapa jawaban yang salah ya. Nanti akan kita bahas itu, termasuk nanti produksi, bagaimana supaya yang kita buat ini itu bisa digunakan di Android, dan nanti bukan PowerPoint lagi ya bentuknya, tapi yang kita buat ini.